Dan tentunya selamat pagi saya ucapkan lagi kepada semuanya. Dan mari kita membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasalnya yang ke-18. Wahyu pasal 18 ini melanjutkan Wahyu pasal 17, dan kita sudah bahas minggu yang lalu, beberapa minggu lalu, bahwa Wahyu pasal 17 dan 18 adalah satu kesatuan. Ini adalah Wahyu 17 dan 18. Dan ini berbicara mengenai Babel tentunya. Maka terakhir di pasal 16 yang terakhir sekali, di ayatnya yang ke ini, di ayat yang ke-19 di Wahyu 16 ayat 19, berbarengan dengan ditumpahkannya atau dituangkannya cawan ke-7. Kita melihat di situ, maka dikatakan teringatlah Allah akan Babel yang besar itu. Babel yang besar, Babel. Dan kita sudah melihat bahwa Babel merupakan sistem yang melawan Tuhan dari awal. Oke, kita sudah bahas pasal 17. Hari ini kita ingin bahas pasal 18. Dan sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu satu pasal ini. Ada 24 ayat. Dan kita akan baca dulu. Kita baca seperti biasa silih berganti ya. Bisa ikut semua. Saya akan baca ayat 1, Teman sekalian ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-24 dari Wahyu pasal 18. Oke, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga, yang mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan dia seru dengan suara yang kuat, katanya, sudah berumur pada orang besar itu, dan dia menjadi mata yang dan tempat bersembunyi semua orang najis, dan tempat bersembunyi seluruh yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mati bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka malapetaka. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat dengan cawan pencobaan. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetaka akan datang pada suatu hari, yaitu sampah dan perkabungan dan kelaparan, dan dia akan dimakan dengan api, karena Tuhan Allah dan hatinya dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan perkataannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam satu saja sudah berlangsung mengambil. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Yaitu barang-barang dagangan dan emas, permata, dari dengan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain biji, berbagai jenis barang dan kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dan kayu, berbagai jenis barang dan kayu yang mahal, dari berbagai besi dan warna. Kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum.
lembu sapi, domba, kuda, dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudahlah aku berwarna di hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan diubah lagi. Mereka akan memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, celaka, celaka, kota besar, yang berpakaian berhangus, dan kain ungu dan kain biji, dan yang dihiasi dengan emas, dan permata dan mutiara, sebab dalam satu saja kekayaan semuanya itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh Dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Katanya, celaka, celaka, kota besar, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai saudara, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara main-main kecapi dan menyanyi-nyanyi dan meniup-niup seruling dan sasakala tidak akan dengar lagi di dalammu. Dan suara yang kamu dalam suatu senyumnya tidak akan dengar lagi di dalammu. Dan suara galan tidak akan dengar lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Kita bersatu berdoa terlebih dahulu. Minta Pak Sudarto mungkin kita dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur pada hari ini kita akan membahas firman-Mu. Kau mohon berikan penerangan pada pikiran dan hati kami, supaya kami dapat memahami makna dari firman-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Semuanya ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, dan kita lihat sekarang isian kita dari nomor 1 sebagaimana yang ada tertulis di sini. Dikatakan di sini pasal 18 melanjutkan tema kehancuran Babel, ya, dan ada persamaan antara Babel di pasal 17 dan di pasal 18. Namun kita akan lihat ada perbedaannya juga, gitu. Dan kita sudah menyinggung bahwa Wahyu pasal 17 sebenarnya berbicara mengenai Babel secara ini ya. Yang pasal 17 adalah Babel secara rohani, kita bilang. Babel secara rohani. Sedangkan di pasal 18 adalah Babel secara politik dan ekonomi. Ini kelihatan nggak ini saya? Agak sedikit nih ya. Birunya agak sedikit burung gitu ya. Ini adalah Babel secara rohani. Nah, Babel secara politik dan ekonomi, kita sudah bahas itu. Namun ada banyak kesamaan di antara keduanya. Misalnya, dalam misian kita bisa bilang keduanya berbuat cabul dengan raja-raja. Ya, keduanya berbuat cabul dengan raja-raja, dan ini adalah salah satu tema besar di antara pasal 17 dengan pasal 18, yaitu bahwa ada percabulan yang terjadi. Ada persinahan di situ. Dan kalau di pasal 17 sangat tegas sekali bahwa kita tahu di dalam perjanjian lama ya, ketika orang Israel menyembah Allah-Allah lain, menyembah Baal,
Asitoret, kemudian semua dewa-dewi yang lain, Tuhan sangat marah dan mengibaratkannya kamu adalah seperti perempuan yang berzina, begitu, kamu seperti seorang pelacur, gitu kan. Jadi karena pernikahan antara suami istri adalah salah satu tipologi atau gambaran yang Tuhan pakai untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan umatnya, gitu. Jadi itu sangat jelas sekali di sini percabulan. Tapi masuk ke pasal 18, kita melihat istilah percabulan dipakai lagi di sini. Ya, istilah percabulan dipakai bahwa dengannya katanya raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan lain sebagainya. Misalnya di ayat yang ke-9 dikatakan di situ, ya, telah berbuat cabul dan lain sebagainya. Dan ini memberitahu kita bahwa ternyata Tuhan bukan hanya peduli masalah berhala dalam pengertian misalnya patung, begitu. Ya, masalah berhala dalam pengertian ada namanya, ya, ini dewa apa, dewa Baal. Ya, kalau sekarang mungkin yang modern, ya, saya nggak akan sebut lah ya, banyak nama dewa dewi dari agama-agama tertentu dan sebagainya. Bukan hanya itu yang Tuhan pedulikan. Dan kebanyakan manusia modern memang sudah tidak lagi, walaupun masih banyak ya, masih banyak agama yang pakai patung, gitu. Itu tidak bisa kita hilangkan. Tapi sesuatu yang lebih menarik adalah bahwa tanpa ada patung yang jelas pun, tanpa ada nama dewa yang jelas pun, namun di dalam sistem politik ekonominya Babel, ketika seseorang membuat sesuatu lebih daripada Tuhan dalam hidupnya, itu sudah adalah berhala, gitu ya. Dan salah satu hal yang sangat jelas adalah masalah politik dan ekonomi. Ada suatu penekanan yang besar di sini mengenai salah satu berhala terbesar yang sering tidak ada nama, yaitu di dalam kitab Injil Tuhan Yesus sebut sebagai Mamon. Mamon, atau istilahnya uang atau kenikmatan hidup, ya. Nah, ini adalah salah satu berhala yang besar, gitu. Dan rupanya ini juga disebutkan di sini ya. Jadi di ayat nomor 1 kita, keduanya berbuat cabul dengan raja-raja, ini persamaan di sini ya. Kemudian yang nomor 2, keduanya berkaitan dengan kekayaan yang besar. Kita sudah melihat di dalam pasal 17, wanita ini kan digambarkan kaya, ya, itu dengan baju yang ungu dan merah, ya. Kemudian di tangannya ada cawan ya, yang emas dan penuh dengan kekayaan dan sebagainya. Dan di pasal 18 tadi kita sudah baca juga ada kekayaan besar di sini. Kembali menggarisbawahi betapa berbahayanya, ya, berhala yang satu ini, yaitu berhala Mamon di sini. Keduanya diibaratkan ratu, ya, ratu atau perempuan di sini ya, ratu. Keduanya diibaratkan ratu. Keduanya menentang Tuhan, yang jelas. Ayat berikutnya lagi. Dan membenci orang-orang kudus. Ya, jadi menentang Tuhan dan membenci orang-orang kudus. Ya, kalau di pasal 17 kita membaca bahwa Babel rohani, yaitu sistem agama palsu. Ya, ini akhirnya dikenal sistem agama palsu. Ya, agama palsu, sistem agama palsu yang bukan menyembah Tuhan yang benar. Ya. Ini sudah banyak membunuh orang-orang kudus sepanjang zaman, sehingga katanya dia mabuk dengan darah orang-orang kudus. Dan demikian juga dengan Babel politik ekonomi, juga sudah banyak membunuh orang-orang kudus tentunya. Oke, itu persamaannya. Tapi kita masuk ke poin nomor 2 kita. Namun demikian ada juga perbedaan di antara keduanya, gitu ya. Nah, Babel di pasal 17 disebut sebagai suatu rahasia. Itu suatu ditekankan gitu ya. Babel di pasal 17 disebut sebagai suatu rahasia. Itu bisa juga suatu misteri, ya, karena dari kata mysterion, suatu rahasia. Ya, karena dia berkuasa dengan sembunyi sebenarnya di balik layar. Ini sistem agama palsu di sini. Dan
dia disimbolkan utamanya sebagai perempuan. Jadi yang utamanya sebagai perempuan, gambaran utamanya yang duduk di atas banyak air. Perempuan yang duduk di atas banyak air. Oke. Dan kita membaca juga dia akhirnya dihancurkan oleh kuasa binatang yang tadinya mendukungnya. Itu dalam poin nomor 2 kita. Dan sedikit mengingatkan kilas balik ya, bahwa perempuan yang di Wahyu pasal 17 itu digambarkan duduk di atas binatang. Binatang yang berkepala ini, ya, kepalanya 7. Ya. Ini saya tidak akan gambarkan 7 kepala, saya tulis saja ya, angka 7 gitu ya. Kemudian tanduknya ada 10, gitu kan. Dan ada binatang ini, ya, dan ada perempuan yang duduk di sini. Ya. Kalau gambar manusia saya lebih susah lagi, gitu ya. Ya. Perempuan di sinilah, gitu. Ya, dan ada perempuan yang duduk di atas binatang. Jadi kita melihat bahwa perempuan ini menggunakan naiknya Antikristus, momentum naiknya Antikristus. Dan setelah rapture, setelah orang-orang percaya yang sejati diangkat dari dunia ini, memang agama palsu dunia akan melonjak gitu dan akan didukung oleh Antikristus untuk sementara waktu. Tetapi kita juga sudah membaca di pasal 17 bagian akhirnya, dikatakan di situ di ayat yang ke-16 kita membaca sesuatu yang cukup mengagetkan. Wahyu 17 ayat 16, di mana dikatakan, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Yang cukup mengagetkan bagi kita, karena di awal penglihatan mereka ini sepertinya sekutu gitu. Perempuan ini menunggangi binatang ini gitu kan? Tapi kenapa tiba-tiba binatang ini dengan 10 tanduknya membenci dia dan menghancurkannya? Dan kita melihat di situ ini adalah suatu nubuat dari Tuhan, bahwa setelah Antikristus tidak lagi punya fungsi untuk agama palsu, dia akan menghancurkan agama palsu, sistem agama palsu ini, karena agama palsu ini hanya menyembah iblis secara tidak langsung saja, gitu ya. Tetapi ketika tiba saatnya, yaitu di pertengahan tribulasi, masih ingat? Ya, di pertengahan tribulasi dia akan masuk ke bait suci kan? Antikristus akan masuk ke bait suci dan akan menuntut orang menyembah dia langsung. Coba kita buka, ini sudah dinubuatkan di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat di sini ya. 2 Tesalonika 2 ayat 4, atau saya bacakan dari ayat 3 sedikit. Hari itu, atau sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad, dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu Antikristus. Itu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dia duduk di bait Allah mau menyatakan diri sebagai Allah. Dan ini sangat menarik sekali, karena bait Allah saat ini tidak ada kan? Tidak ada bait Allah. Di situ ada Masjid Al-Aqsa yang sekarang menjadi pusat perdebatan sekarang, ya. Luar biasa, yang menyebabkan segala kekacauan yang sedang terjadi sekarang ini. Ya, tapi kita tidak tahu, politik cepat sekali berubah, peperangan bisa berubah. Ya. Tapi Alkitab dengan jelas, baik di 2 Tesalonika, baik di kitab Wahyu, kita juga bahas Wahyu pasal 11, kita lihat akan ada bait suci, akan ada bait suci. Kita tidak tahu kapan akan terjadinya, bagaimana terjadinya. Banyak teori sudah dibuat, apakah gempa bumi, apakah ya bisa saja opini dunia sempat berubah sesaat gitu kan, misalnya karena terorisme dan lain sebagainya. Ya udahlah, kasih Israel bangun dulu sebentar gitu, maksudnya atau lain sebagainya. Kita tidak tahu, kita tidak bisa prediksikan ya. Tapi bait suci akan didirikan dan Antikristus akan masuk, mau menyembah, mau menuntut diri disembah sebagai Allah. Nah, kalau dia sudah menuntut disembah sebagai Allah, berarti dia tidak perlu lagi sistem agama palsu ini. Yang tadinya orang-orang Kristen palsu yang menyembah Yesus yang palsu gitu,
Ya dia kata udah nggak usah pakai gini-gini lagi, langsung aja ke saya. Dan semua ya, agama-agama palsu lainnya, ya, antikristus akan bilang stop. Ya, jadi dia akan menghancurkan sistem ini. Yang tadinya dia dukung, ya, tapi kemudian akan dia hancurkan supaya orang langsung menyembah kepada dia dan kepada iblis di sini. Ya. Oke, kembali lagi ke dalam isian kita. Jadi itu perbedaannya itu adalah di Babel yang di pasal 17. Ya, berbicara mengenai utamanya perempuan dan dihancurkannya oleh si antikristus sendiri, oleh binatang itu. Nah, 2B di sini kita lihat ya. Sedangkan Babel yang di pasal 18 terutama digambarkan sebagai suatu kota besar. Jadi penggambaran utamanya sebagai kota. Walaupun ada tumpang tindih, artinya di pasal 17 juga ada menyebut kota dan di pasal 18 ada menyebut perempuan atau ratu, ya, tapi the main-nya apa istilahnya gambaran utamanya adalah dia sebagai suatu kota besar yang terletak di pinggir laut. Kalau di pasal 18 terutama, karena ada banyak sekali pelaut-pelaut ya, kapten-kapten kapal yang katanya berdagang dengan dia, dan ia banyak melakukan percabulan di sini ya. Ia banyak melakukan percabulan dengan semua raja dan bangsa di bumi, dan hal yang terkenal adalah perdagangannya. Dan ia akan dihancurkan oleh tindakan Allah. Jadi ini bedanya ya, kalau di yang pasal 17 Babel yang rahasia, yang perempuan itu dihancurkan oleh binatang itu sendiri, tapi kalau di pasal 18 dihancurkan oleh Tuhan, oleh Allah. Makanya kita melihat ada dua aspek yang berbeda. Ya. Dan lagi pula kita tahu ini juga berbeda karena di awal dari pasal 18 ada kata kemudian. Tadi kita baca 18 ayat 1, kemudian daripada itu. Dan kemudian daripada itu kan sesudah peristiwa di pasal 17 digambarkan. Jadi pasal 17 menggambarkan sampai pertengahan tribulasi sebenarnya, yaitu dihancurkannya sistem agama palsu ini, Babel rohani. Ya. Nah kemudian di pasal 18 kemudian daripada itu. Jadi memang ada perubahan gitu ya dari pasal 17 ke pasal 18 kita lihat. Oke, kemudian kita lihat di pasal 3, ayat 3, poin 3 dari isian kita. Kejatuhan Babel ini diumumkan oleh malaikat. Ya, malaikat yang digambarkan di ayat 1, ada malaikat lain yang turun dari sorga, ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan kita tahu bahwa kuasa dari malaikat yang besar ini pasti dia dapatkan dari Tuhan sendiri. Jadi ini adalah kuasa yang sekunder yang dia dapatkan ya, karena dia adalah utusan dari Tuhan. Ya, dan semua kita memiliki kuasa dan kemuliaan yang sekunder dari Tuhan. Dari Tuhanlah yang sebenarnya memiliki kuasa sepenuhnya. Dan dia berseru di ayat 2 di situ ya. Sudah rubuh Babel kota besar itu, ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan sebagainya. Dan kita tadi sudah baca panjang lebar sampai dengan ayat yang ke-24 ya. Dan kejahatan mereka terutama yang digambarkan di sini ada banyak sekali penekanan pada apa? Pedagang di sini kan di ayat yang ke-3 ya. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengannya, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Kemudian kalau kita baca lagi di ayat 7 misalnya, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Ya, kemudian kalau kita baca lagi di ayat yang ke-11 di sini ya, ayat 11 dan seterusnya, dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Tidak ada lagi yang membeli barang-barang mereka di situ. Dan ada digambarkan barang-barang yang dijual dan sebagainya. Jadi kejahatan mereka terutama yang digambarkan adalah ketamakan dan hawa nafsu di sini. Ya, ketamakan dan hawa nafsu, aspek ekonomi di sini ya, aspek ekonomi. Makanya kita lihat adalah Babel politik dan ekonomi. Ya, aspek ekonomi kental di sini. Ya, dan apa yang mereka lakukan? Ya, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka
menjadikan Mammon sebagai ilah mereka. Dan kita tahu sebagai orang Kristen bahwa uang dengan sendirinya bukanlah masalah. Ya. Uang bukan masalah, tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah akar segala kejahatan. Katanya apa? Cinta, bukan uang. Tapi apa? Cinta akan uang. Gitu. Jadi jangan salah, bukan uang segala akar kejahatan, tapi apa? Cinta akan uang. Gitu ya. Dan ya, Tuhan Yesus ya, dia memuji penggunaan uang yang baik ya, dalam perumpamaan talenta misalnya ya, ketika dia talenta itu waktu itu adalah semacam ukuran uang waktu itu gitu ya. Jadi dia memberikan contoh ya, bahwa hamba-hamba dari Tuhan yang baik itu yang adalah gambaran Bapa di sorga memberikan talenta kepada hamba-hamba yang dikasih 5 talenta, dikasih 2 talenta. Nah hari ini kalau kita mendengar kata talenta, pikiran kita langsung kepikirnya apa? Kayak semacam bakat gitu kan, bakat. Oh saya bisa nyanyi, segala macam. Kan ada banyak Indonesia juga talent lah segala macam. Itu kata talenta di situ. Tetapi kalau kita lihat di bahasa asli Yunani-nya, talenta itu sebenarnya adalah ukuran berat sebenarnya. Talenta itu kayak satu talenta itu berapa kilo gitu, berapa puluh kilo gitu ada. Jadi itu bicara mengenai sejumlah harta sebenarnya yang diberikan. Sejumlah harta diberikan oleh sang Tuhan kepada ini dan Tuhan itu memuji hamba-hambanya yang menggunakan talenta atau apapun lah berkat ya, termasuk uang, termasuk harta ya, termasuk bakat juga saya yakin dan percaya gitu ya. Tapi itu semua menjadi satu sebenarnya hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kalau kita memakai itu dengan bertanggung jawab untuk Tuhan memuji hamba-hambanya yang melakukan itu dengan baik. Jadi uang dengan sendirinya bukan permasalahannya, ya, tetapi cinta akan uang, ya. Cinta akan uang, dan ketika kita menjadikan uang atau mammon di sini sebagai ilah kita, ya. Dan itu yang dilakukan oleh orang dunia, itu yang dibuat oleh Babel politik ekonomi. Dan sehingga katanya pedagang-pedagang di bumi, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan berbuat cabul dengan dia sekali lagi mengindikasikan ada aspek rohaninya, yaitu bahwa demi hal ini yang mereka meninggalkan Tuhan atau mereka melanggar prinsip-prinsip Tuhan. Dan itu kita ketahui bahwa memang demi uang begitu banyak orang meninggalkan Tuhan. Ya. Demi uang begitu banyak orang mengkompromikan firman Tuhan, ya, melakukan dosa ya, demi uang, ada begitu banyak. Nah, jadi ya ini sudah berlangsung dari zaman dulu. Ini bukan fenomena baru, bukan baru terjadi di abad 21. Ini sudah dari zaman dulu sekali. Manusia seperti itu. Dan oleh karena itu Tuhan menjatuhkan hukuman ya, sebagai puncaknya di akhir dari tribulasi di sini. Oke. Ya, coba kita lengkap sedikit ke poin nomor 5 kita. Ya, nanti kita balik lagi ke poin nomor 4. Tapi di poin nomor 5 dikatakan ayat 5 sampai dengan ayat 8 mengajarkan bahwa semua kejahatan dan ketamakan di dunia ini akan dihakimi oleh Tuhan. Akan dihakimi oleh Tuhan. Dan salah satu hal dalam ketamakan adalah dia melanggar hukum ke-10. Hukum ke-10 berkata apa? Janganlah mengingini ya, milik sesama. Ya. Janganlah mengingini milik sesamamu. Dan kejahatan yang termotivasi oleh uang begitu banyak. Berapa banyak pembunuhan yang motivasinya uang? Banyak sekali. Berapa banyak perampokan yang motivasinya uang? Ya, hampir semua perampokan namanya sudah perampokan, hampir sudah pasti motivasinya uang. Berapa banyak segala macam penipuan, penyiksaan, ya, yang motivasinya adalah uang. Jadi banyak sekali. Ya, dan semua itu akan dihakimi oleh Tuhan. Nah, tentu sistem ini di akhir zaman akan terkonsentrasi pada pusat kerajaan antikristus. Jadi
kerajaan antikristus di masa tribulasi akan menjadi kerajaan yang secara ekonomi paling hebat pada masa itu. Dan secara segala macam lah, ya, pokoknya menjadi pusat dunia. Nah, di titik ini memang ada perbedaan pendapat antara beberapa penafsir Alkitab. Apakah istilah Babel yang dipakai di sini mengacu, ini hanya simbolik saja, jadi mengacu kepada salah satu kota yang akan dipakai antikristus sebagai ibu kotanya, ataukah memang ini Babel ini adalah suatu kota yang akan dibangun baru, ya, jadi kayak Babel yang dibangun lagi di kota Babel itu, gitu, ya. Nah, memang ada perbedaan pendapat di sini, ya. Saya melihat tidak perlu sih sampai kota Babel itu benar-benar dibangun, ya, karena Babel di sini sama seperti yang Babel rohani ini kan. Memang zaman dulu yang memberontak kan Nimrod dengan Babel, tapi kemudian sistem agama palsu ini punya banyak nama, punya banyak nama, termasuk kekristenan yang palsu, yang kita bilang ya, seperti Katolik dan kemudian semua agama-agama lain. Jadi tidak harus memakai nama agama Babel, tapi ada nama lain, nggak masalah. Tapi itu sistem Babel. Dan demikian juga dengan Babel politik ekonomi, dia tidak harus benar-benar kota Babelnya, tetapi suatu kota yang dipakai oleh antikristus untuk menjadi pusat dia di masa tribulasi, ibu kota dia, yang kita asumsikan bisa saja misalnya di Eropa, salah satu kota di Eropa, ya, bisa saja. Tetapi dulu sempat ada banyak orang berspekulasi bahwa kota Babel yang kuno, yang katanya sekarang di Irak kan, karena Babel itu kan, wilayah Babel itu yang sekarang itu Irak, gitu. Karena wilayah Babel itu kan Sungai Efrat. Sungai Efrat, Sungai Tigris itu adanya di Irak sekarang. Ada yang berspekulasi bahwa kota Babel akan dibangun kembali oleh antikristus. Dan saya masih ingat, saya pernah baca buku yang udah lama, ya. Ada yang berspekulasi bahwa karena katanya Saddam Hussein pernah berambisi untuk membangun kembali kota Babel. Ya, tapi kita sudah tahu akhirnya Saddam Hussein kan sudah mati, dan dia tidak sempat mewujudkan ambisi dia dan sebagainya. Tapi kita bilang bahwa kalau misalnya sampai ada namanya kota, benar-benar kota Babel yang dibangun kembali di Irak, bisa-bisa saja. Tapi saya pribadi ragu karena Irak juga bukan pusat dunia saat ini, ya. Dan kalau misalnya nanti ada kerajaan Romawi yang dibangkitkan kembali, kemungkinan besar itu di Eropa. Kemungkinan besar itu di Eropa, dan salah satu kota besar di Eropa mungkin lebih cocok di situ, ya, sebagai pusat antikristus di situ. Oke, kemudian masih di poin nomor 5 kita. Segala sesuatu dilakukan oleh orang berdosa demi uang, termasuk memperdagangkan apa manusia di sini katakan. Dan kalau kita lihat kembali di ayat 11 sampai ayat 13 tadi, ada begitu banyak yang diperdagangkan. Dan mungkin banyak di antara sini oke-oke saja gitu ya. Misalnya orang mau berdagang emas, perak, nggak masalah gitu. Ada nggak orang Kristen yang jadi pedagang emas? Ya ada juga gitu kan. Permata, mutiara, nggak masalah. Lenan, halus, ya mungkin ada jemaat grafi yang di dunia apa namanya itu, kain gitu kan, atau konveksi dan sebagainya. Bukan berarti itu salah. Tapi perhatikan, kita tahu akhirnya sampai ujungnya apa, bahkan apa namanya, nyawa manusia gitu. Waduh, nah ini udah repot. Berarti perdagangan yang dilakukan di sini, ya, adalah perdagangan yang tidak lagi peduli dengan hukum Tuhan, ya. Tidak lagi peduli dengan prinsip firman Tuhan. Bahkan dikatakan nyawa manusia pun diperdagangkan. Jadi semua demi keuntungan, ya. Itu relation kita, termasuk memperdagangkan nyawa manusia. Dan kita bertanya, apakah ada yang seperti itu hari ini? Ada juga. Orang apa? Organ. Oh, organ, ya benar. Organ. Ada ya, sindikat-sindikat yang culik anak, culik dewasa bahkan juga ada. Ya, diculik, ya diambil organnya gitu kan. Ada, kalau bahasa Inggris namanya sex trafficking, ya, ada perempuan-perempuan yang diculik, dijadikan pekerja seks dan sebagainya, ya. Jadi hal seperti ini ada begitu. Ada, dan nanti di dalam dengan semakin parahnya dunia masuk ke tribulation, karena ketika orang percaya semua diangkat kan garamnya itu kayak dihilangkan gitu kan, dunia akan jadi semakin kacau lagi, ya. Dan
semakin rusak dan semakin rusak di sini ya. Oke, sehingga masuk ke poin keempat, balik lagi ke poin 4 kita ya. Baik, balik lagi ke poin keempat kita. Ada seruan bagi orang-orang kudus untuk keluar dari sistem Babel. Sistem Babel dan filosofi keuangan dunia ini. Filosofi keuangan dunia ini. Nah, keluar dari sistem Babel dan keluar dari filosofi keuangan dunia ini bukan berarti kita tidak boleh memakai sistem-sistem keuangan dunia ini ya. Wah, kita nggak boleh pakai perbankan karena perbankan dunia ini, bukan berarti demikian ya. Kita tidak boleh pakai kartu kredit dan sebagainya, bukan berarti demikian juga gitu ya. Apalagi sekarang ada app segala macam kan, wah boleh nggak saya ikut GoPay, OVO lah segala macam di situ ya. Itu adalah alat-alat ya. Tetapi ada yang harus kita lari adalah filosofinya ya. Filosofi yang bertentangan dengan Alkitab. Contohnya ada banyak ya. Contohnya misalnya Alkitab berkata, coba kita buka daripada saya ini kan ini. Coba kita buka misalnya di dalam 1 Timotius. Oke. 1 Timotius kita lihat di sini. Aduh, gimana ayatnya ini ya? Tadi saya nggak siapkan. Ada satu ayat di mana dikatakan ibadah dengan rasa cukup itu memberikan. Sepertinya seingat saya 1 Timotius 4 sepertinya. Sebentar ya. Kalau kita lihat di ayat 8 dan dikatakan 1 Timotius 6 ayat 6. 6 ayat 6 ya. Oke, baik. Nah, ini contohnya 1 Timotius 6 ayat 6. Ya, saya ingat di 1 Timotius. 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Contohnya di sini ya. Nah, ini salah satu ini filosofi dunia ini yang selalu ingin mempush orang ya, sudah seberapa misalnya dia punya kaya pun akan dihantui rasa tidak cukup ya, belum cukup dan lain sebagainya. Sebaliknya orang Kristen harus punya konsep bahwa terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Kau berikan. Kemudian mengucap syukur apa yang telah Tuhan berikan kepada kita gitu ya. Dan bukan berarti orang Kristen lalu oh ya saya jadi itu jadikan alasan untuk bermalas-malasan. Kita harus membedakan antara mengucap syukur dengan bermalas-malasan gitu. Karena ada orang yang lalu memakai alasan itu untuk berkata ya udah saya nggak usah kerja dan lain sebagainya, saya nggak usah berusaha dan sebagainya. Itu juga salah gitu ya. Kita berusaha untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan ya. Tetapi ada perbedaan di mana di dunia ini manusia mengejar ya. Kemudian menempatkan harga yang begitu tinggi kepada materi. Nah, tidak jarang kekayaan itu menjadi kebanggaan bagi orang dunia ini. Nah, kalau ditanya berapa nilai kamu, kalau dalam bahasa Inggris ya what are you worth katanya. Itu sebenarnya bertanya aset kamu ada berapa gitu. Dalam bahasa Inggris itu ya, what are you worth katanya gitu. Berapa nilai kamu? Nilai kamu itu maksudnya apa? Ya berapa aset kamu gitu. Mungkin properti, mungkin jumlah uangnya dan lain sebagainya. Jadi misalnya ada kata-kata Bill Gates is worth berapa puluh billion dollar katanya ya. Bill Gates is worth sekian billion US dollar. Sekarang yang terkaya dunia siapa? Elon Musk kan ya. Elon Musk is worth sekian ya. Ya oke saja sih, tapi pemakaian kata-kata itu what are you worth begitu. What are you worth? Berapa nilai kamu gitu.
apakah itu sebenarnya terindikasi dari aset kita sebenarnya? What am I worth sebenarnya? Tetapi sebenarnya worth saya ini adalah sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Apalagi bagi seseorang yang sudah diselamatkan, yang adalah anak Tuhan. Jadi ada banyak filosofi dunia ini yang kita harus sangat waspada, ya. Dan kita keluar dari sana. Kita tidak mau ikut di dalam filosofi seperti itu. Dan kita diajak keluar. Coba kita kembali lagi ke dalam Wahyu, ya, pasal yang ke-18 di sini. Dikatakan di ayat yang keempat itu kan, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dari dalam dosa-dosanya. Dalam poin nomor 4 kita, seruan untuk keluar dari Babel adalah seruan sejak lama, dari zaman Israel, zaman gereja, kemudian zaman tribulation. Yang di pasal 18 ini kan, Wahyu 18 zaman tribulation. Tapi ini sudah diserukan dari sejak zaman Israel. Misalnya di Israel, zaman Israel, kita buka salah satu saja ya. Dari Yesaya 52 ayat 11, ya, Yeremia 50 dan sebagainya. Coba kita buka satu saja. Yesaya pasal 52 ayat 11, ya. Dan berbicara mengenai ini ya, mengenai umat Tuhan di sini. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan, ya. Dan serupa di dalam Yeremia juga, terutama Yeremia 51 kalau saya tidak salah. Ini ya, Yeremia 51 ayatnya yang ke-45, ya. Keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Sekali lagi ya, keluarlah dari tengah-tengahnya. Dan ini konteksnya sudah bicara mengenai Babel di zaman Yeremia. Babel di zaman Yeremia. Dan masih dalam isian nomor 4, ini juga merupakan dasar dari seruan untuk, ya, dasar dari seruan untuk separasi di perjanjian baru. Separasi, coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Turun-turun ini. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap, katanya di situ. Ya. Dan dia lanjutkan, kalau kita lihat sampai ke ayat 17-nya, ini kutipan dari hal yang sama. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan kita memang harus berhati-hati. Kita masih hidup di dunia, jadi kita tidak mungkin, ya, tidak ketemu dengan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Ya, karena kita masih hidup di dunia, kita tidak mungkin tidak ketemu dengan hal-hal itu. Tetapi jangan kita bersekutu dengan mereka. Ya. Jangan kita ikut ambil bagian di dalam itu. Jangan kita menyenangi hal-hal itu. Memang kita tidak bisa terlepas ketemu dengan berbagai hal yang menentang Tuhan. Tapi ada perbedaan antara apakah kita menyenanginya, apakah kita bersekutu dengannya, apakah kita terlibat erat di dalamnya atau tidak. Oke, ya, waktu kita sudah hampir habis. Tapi lihat poin nomor 6 di sini. Semua raja-raja dan pedagang di bumi akan sedih melihat kejatuhan Babel ini. Ya, jadi semuanya. Poin nomor 6 ya. Nomor 5 bukan yang sudah tadi? Sudah. Tadi kan kita lompat 3. Oke ya. Kontraskan dengan sikap orang-orang kudus. Ya. Jadi ketika Babel hancur, orang-orang dunia sedih sekali. Tetapi bagaimana dengan sikap orang percaya? Sikap orang percaya adalah sukacita. Di 20, bersukacita atas dia hai sorga dan kamu hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi.
Karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Ingat, Tuhan kasih tahu kita di 1 Yohanes pasal 2. Janganlah mencintai dunia ini, sebab dunia ini sedang berlalu. Kita bisa mengecek hati kita. Kalau dikatakan misalnya begini, sebentar lagi dunia ini akan hancur dan kita akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, itu membuat kita sedih atau membuat kita bahagia? Ya. Saya bukan berkata kita tidak boleh punya aset di dunia ini. Boleh, ya. Kita punya aset, kita punya banyak hal di dunia ini. Tapi kalau dikatakan, sebentar lagi semua aset di dunia ini, seluruh dunia ini, Jakarta akan hancur, pokoknya semua ini akan hilang, dan kita akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Apakah itu membuat kita merasa, sedih ya, begitu banyak yang saya miliki ini hilang begitu? Maka itu berarti kita sudah menaruh hati kita di dunia, gitu kan? Atau kita berkata bahwa, puji syukur, ya, puji syukur, saya menantikan itu. Kalau bisa cepat-cepat datang. Ya. Terlepas dari apa yang kita miliki di dunia ini, yang Tuhan perbolehkan, Tuhan bisa berkati umatnya, anak-anaknya. Tuhan berkati kita dengan apa yang ada di dunia ini sana. Tapi hati kita ada di mana? Ya. Karena dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi apakah harta kita lebih banyak lagi di sorga? Mau punya harta di dunia banyak, kalau Tuhan berkati, puji Tuhan. Ya. Tapi mari kita pastikan harta di sorga kita lebih banyak lagi. Ya. Supaya di mana hartamu berada, di situ hatimu. Mari kita berdoa, kita lanjutkan minggu depan ya dengan BKC. Tapi waktu kita nanti kita diusir. Oke. Kita berdoa dulu. Ya, minta saudara Reinhard kita tolong. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami telah menyelesaikan sekolah minggu dewasa kami mengenai kitab Wahyu. Kiranya Engkau yang tuntun setiap kami ya Bapa, agar kiranya kami semakin merindukan Engkau, kami semakin mengerti kebenaran-Mu dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan memulai kegiatan berjemaat. Kiranya Engkau yang pimpin setiap jemaat yang sedang dalam perjalanan. Dan biarlah kami bisa saling berkumpul bersama-sama mempelajari firman-Mu dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.